yang lepas. Jadi kembali ke UI, Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi gambar Bapak tetap terang. Kalau Bapak nggak cerita mati juga kami nggak tahu Pak. Kalau lampu di sana mati Pak. Bapak tetap kelihatan putih dengan baju biru dan dasi kuningnya Pak. Saya persilakan Pak Muklas untuk menjawab pertanyaan. Ya, ini wacana baru yang bagus dari Balimo. Tentu kita perlu pengkajian yang serius sebelum sampai pada kesimpulan bahwa itu dimungkinkan. Karena kan ada dua sisi yang dipertimbangkan. Yang pertama, sisi perundang-undangan. Karena di perundang-undangan kan tampaknya SLTA itu tidak ada yang spesifik ke guru, tampaknya begitu. Dan juga sisi yang lain kepertimbangkan apakah dari sisi aspek akademiknya memang bagus, tapi masukan yang bagus untuk kita bicarakan secara lebih detail ya Pak ya, supaya nanti kita bisa menemukan satu bentuk yang memang ideal untuk kita semua, untuk termasuk untuk daerah di Sulawesi Tengah. Terima kasih. Saya persilakan Pak Baidowi. Terima kasih. Yang menyangkut masalah program bermutu dalam tanda petik peningkatan mutu pendidikan, saya kira tidak ada hentinya. Kita akan terus laksanakan. Cuman kalau kita lihat dari program bermutu saat ini yang di launching hari ini adalah yang dibiayai dari anggaran APBN dan bantuan dari World Bank sama dari pemerintah Belanda. Nah inilah yang programnya sampai 5 tahun, sampai 6 tahun. Namun yang perlu saya sampaikan, program untuk peningkatan mutu pendidikan tidak akan berhenti sampai tahun 2013, tapi akan terus dilaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Baidowi. Jadi saya akan pindah ke UNRAM dengan satu pertanyaan dari sana. Tapi sebelum saya pindah ke UNRAM, mungkin Bapak Ibu yang ada di UI juga dapat mempersiapkan satu pertanyaan, karena dari tadi sudah mengikuti tapi belum diberikan kesempatan untuk bertanya. Jadi saya persilakan UI, lalu saya akan loncat ke UNIPA. Jadi mohon UNIPA juga mempersiapkan satu pertanyaan yang dapat disampaikan dengan singkat kepada kami. Terima kasih Tadulaku, saya pindah ke UNRAM. Saya persilahkan UNRAM. Terima kasih. Alhamdulillah kami semua masih segar ini mengikuti conference ini. Lengkap peserta yang ada di kiri kanan kami Pak. Masih ada dari UMPTK Jakarta juga ada Pak Ismet di sini, ada Kepala LPMP, lengkap semua Pak. Untuk pertanyaan saya akan serahkan kepada utusan dari Dinas Kabupaten Lombok Barat yang secara kebetulan menjadi salah satu kabupaten pilot bermutu. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Kenalkan diri. Iya. Kami di Lombok Barat memang salah satu pilot project Pak untuk bermutu yang dimulai sejak 2006 akhir gitu. Nah perjalanan panjang sampai dengan sekarang memang sudah banyak dilakukan oleh kami di Lombok Barat yang difasilitasi juga oleh PMPTK dan teman-teman dari Jakarta yang lain. 4 kegiatan yang menjadi pokok itu sudah kami coba laksanakan, hanya satu yang menjadi pemikiran dan pertimbangan yang sering juga berlarut-larut adalah mengenai pemerataan dan distribusi guru. Kami kesulitan untuk menyusun metode atau prosedur dalam memutasi ataupun memindahkan guru, karena ini menyangkut harkat nama baik juga dari guru yang bersangkutan, termasuk juga menyangkut kesejahteraan. Nah, mungkin ada trik atau strategi yang bisa kami adopsi dari kabupaten lain atau juga dari Jakarta yang bisa memberikan kemudahan terhadap jalannya distribusi dan pemerataan guru. Karena satu hal juga yang menjadi pertimbangan mengapa ini susah dilakukan adalah kekurangan guru yang ada di Lombok Barat. Sedangkan untuk peningkatan kompetensi, kemudian peningkatan kualifikasi dan sertifikasi itu sudah bisa jalan. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Jakarta Pak. Baik, terima kasih Pak Mahyuni. Saya persilahkan panelis Pak Baidowi mungkin. Terima kasih atas pertanyaannya. Menyangkut masalah pemerataan, sebenarnya kan kewenangannya itu ada di sana, cuman yang ditanyakan tadi masalah strateginya. Dalam pemerataan ini memang khusus untuk daerah-daerah yang terpencil itu kan perlu ada suatu kebijakan bahwa guru itu tidak selamanya untuk daerah terpencil,
Tetapi untuk daerah yang terpencil perlu diberikan suatu insentif yang lebih. Sebagai contoh misalkan saja dalam aturan sudah disebutkan bahwa untuk guru daerah terpencil itu mendapatkan insentif sebesar gaji 1 bulan gaji pokok guru itu sendiri. Apalagi kalau guru daerah terpencil tadi sudah memenuhi sertifikasinya, dia lolos dalam hal sertifikasi, mereka akan memperoleh tambahan 1 bulan gaji lagi, sehingga akan ada insentif mereka itu di daerah terpencil akan mendapat itu. Yang kedua, bahwa penempatan di daerah terpencil mungkin jangan sampai berlarut-larut, tetapi bisa 2 tahun sekali, sehingga dengan insentif yang ada diharapkan itu memberikan dapat memberikan rangsangan bagi guru-guru untuk di daerah terpencil. Namun kaitannya dengan masalah kekurangan guru, kalau itu memang benar-benar sangat diperlukan tambahan, maka dari kabupaten kota pun juga punya hak untuk mengajukan formasi yang harus disampaikan melalui provinsi saya kira, dan nanti diteruskan kepada Menpan supaya mendapatkan formasi memenuhi kebutuhan itu. Tapi yang harus diingat bahwa sebelum melakukan usul tambahan itu betul-betul harus dilihat dari jam mengajar guru itu sendiri gitu. Apakah sudah optimal atau tidak, sehingga dikatakan dari kuantitas dan kualitasnya diperhitungkan sudah cukup atau belum. Oleh karena itu sekali lagi kalau memang dengan jumlah yang ada betul-betul belum cukup, dengan mengajar yang maksimal belum bisa teratasi, formasi itulah bisa diajukan kepada Menpan. Terima kasih. Pak Pran, mau ditambahkan? Tidak. Baik, terima kasih Pak Baidowi. Jadi itu tanggapan pertanyaannya. Jadi saya akan loncat ke UI sekarang dengan pertanyaan dari UI. Tapi sebelum itu ada 2 pertanyaan yang mungkin para panelis bisa mempersiapkan responnya. Ini dari rekan-rekan di Cendrawasih. Terkait pertama dengan sosialisasi atau sebetulnya penjelasan, jadi information dissemination dari program bermutu. Ini apakah seberapa luas program bermutu ini sebetulnya telah diperkenalkan, karena provinsi dan kabupaten tentunya membutuhkan informasi yang akurat agar program ini benar-benar sampai ke sekolah. Nah, terkait dengan itu, provinsi dan kabupaten juga seharusnya dapat melibatkan para pelaku pendidikan di daerah dalam berbagai program yang diluncurkan, sehingga mereka juga mengetahui apa yang direncanakan pemerintah bagi mereka. Nah, mungkin ini perlu ada penjelasan dari para panelis yang ada di kiri kanan saya, bagaimana program sosialisasinya ini sudah di set up sehingga mereka bisa mengetahui. Nah, saya persilahkan, pertanyaan yang kedua, tunggu sebentar, yang perlu dijawab juga mengenai anggaran lagi. Seberapa jauh pemerintah pusat mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menunjang program bermutu? Aside ada sharing segala macam tadi, seberapa jauh tapi ini didorong agar menjadi bagian dari komitmen daerah juga. Saya persilahkan dari UI kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, 1 pertanyaan mungkin yang ingin atau komentar juga boleh. Tertulis ada komentar, Ibu silakan, Ibu Prihantini ya kalau nggak salah ya. Saya persilakan Ibu. Ada yang di depan. Ini dulu, Bapak silakan Bapak. Ya, ada mic-nya kebetulan di situ. Ketika program bermutu ini sudah di launching baru saja oleh Bapak Menteri, barangkali kita perlu menyepakati tolok ukur awal kualitas guru pada tipe mana yang ditemukan pada akhir 2007, dan nanti pada 2013 kita harus sudah bisa menggambarkan kualitas guru mana yang akan kita bentuk bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, kualitas guru tetap bersumber pada LPTK, pencipta guru, dan perlu disepakati bersama barangkali terutama di Dirjen Dikti, kualitas guru diawali melalui rekrutmen mahasiswa yang secara terkendali,
sehingga akan lahir idealnya seorang guru adalah murid terbaik. Nanti guru terbaik dia menjadi kepala sekolah terbaik. Kepala sekolah terbaik nanti terpilih menjadi pengawas. Dan rank ini terus naik ke atas. Barangkali ini harus diciptakan karena bagaimanapun guru pengawal kualitas proses pembelajaran. Yang ketiga, bermutu bermaksud meningkatkan kualitas guru, dan kualitas guru yang sebenarnya itu bisa terjadi pada proses pembelajaran di kelas. Kemudian usul saja, dengan banyaknya rencana bantuan-bantuan untuk guru yang secara administrasi keuangan akan langsung berkaitan dengan guru-guru itu sendiri. Namun mengingat peran otonomi daerah dan desentralisasi yang sedang dikembangkan saat ini, ada kesulitan pihak pemerintah daerah untuk melakukan kendali pada penggunaan dana tersebut, sehingga boleh jadi yang rentang kendali antara Jakarta dan kabupaten atau sampai ke KKG perlukan sebaiknya APBD 2 dilibatkan dalam pengaturan pengadministrasian sampai dengan pertanggungjawaban ini, atau secara formalnya barangkali ideal apabila melalui APBD 2. Ini titipan dari bapak-bapak kami di anggota DPRD. Terima kasih dari Kabupaten Kuningan. Baik, terima kasih Bapak dari Kabupaten Kuningan. Ibu, saya persilahkan mungkin singkat saja Ibu agar kami bisa loncat ke slide yang lain. Saya persilahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak. Ada komentar tentang program sertifikasi dalam jabatan guru. Barangkali kita perlu menengok kembali pada saat diberlakukannya angka kredit jabatan guru. Dengan sistem itu, banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh guru-guru yang mengusulkan angka kredit. Misalnya tentang sertifikat. Padahal waktu itu harus asli. Asli pun masih bisa direkayasa. Sekarang dengan sistem penilaian portofolio, itu lebih sangat mungkin untuk kecurangan yang lebih besar lagi. Apakah hal ini tidak perlu ditinjau ulang, tidak hanya dengan penilaian portofolio, tetapi juga ditunjang dengan sistem penilaian yang lain? Itu Pak, terima kasih. Baik, Ibu Prihantini dari Kabupaten Sukabumi ya Ibu ya. Ya baik, saya persilahkan mungkin Pak Badowi, itu betul-betul asli direkayasa Ibu jadinya. Jadi entah asli yang mana itu jadinya Pak Badowi. Saya persilahkan Pak. Yang ingin saya tanggapi tadi yang dari pertanyaan dari Uncen juga ya Pak ya. Iya betul. Yang menyangkut masalah sosialisasi memang dalam launching, setelah launching ini dan sebelumnya juga sudah dilakukan berbagai koordinasi, maka memang sosialisasi baru pada tahap kabupaten kota yang sudah terpilih dengan sudah ditetapkan oleh Menteri sebagai daerah terpilih untuk program bermutu, sehingga kepada kabupaten ini memang sudah dilakukan sosialisasi, tetapi masih perlu ada suatu pertemuan-pertemuan kembali untuk menyampaikan hal-hal yang lebih detail lagi terkait dengan masalah program bermutu itu tadi. Kemudian yang pertanyaan yang kedua dari Uncen tadi mengenai anggaran. Seberapa jauh pemerintah pusat mendorong komitmen untuk anggaran? Seberapa jauh pemerintah pusat itu mendorong terhadap komitmen dari pemerintah daerah? Maka yang dipilih tadi kan sebenarnya yang sudah punya komitmennya cukup besar dengan APBD yang sudah lebih 20%. Itu salah satu cara kita kriteria pemilihannya. Maka untuk memberikan komitmen yang lebih besar akan diikat dengan MOU. MOU yang akan dilakukan tanda tangan nanti pada penandatanganan pada bulan Januari yang akan datang tahun depan. Sehingga dengan MOU itu diharapkan komitmen itu bisa betul-betul diaplikasikan. Hanya yang harus kita
tindak lanjuti nanti, jangan sampai MOU itu hanya selesai ditandatangani MOU-nya saja, tetapi harus ada evaluasi dan monitoring agar apa yang telah ditandatangani itu MOU itu betul-betul diimplementasikan, sehingga nanti kalau tidak ada realisasi, mestinya nanti akan ada evaluasi kembali apakah itu akan diteruskan atau tidak, mestinya begitu. Jadi itulah komitmen yang akan kita tempuh. Kemudian yang menyangkut masalah LPTK tadi, rekrutmen, saya kira nanti Pak Muklas akan menyampaikan. Saya sendiri menyarankan bahwa di dalam pengangkatan guru tadi yang bermutu tadi, memang kuncinya itu adalah kepastian karir. Kalau seseorang itu akan masuk di LPTK itu akan dijamin menjadi guru, itu akan sangat terkait lagi. Oleh karena itu saya menyarankan bahwa untuk memilih orang yang benar-benar berminat jadi calon guru di LPTK itu betul-betul ada suatu seleksi yang ketat. Mungkin bisa ditempuh jejaring kerjasama dengan pemerintah daerah, karena begitu diangkat, kepastian karir itu ada pada Pemda. Mereka itu akan bisa diangkat atau tidak kan tergantung dari Pemda untuk seleksinya. Oleh karena itu nanti harus ada suatu ikatan-ikatan, apakah itu ada semacam dulu ada ikatan dinas gitu ya, yang dikirim oleh atau diberikan beasiswa dari Pemda untuk masuk LPTK bagi mereka yang berprestasi tinggi dan punya minat untuk masuk ke perguruan tinggi, ke LPTK. Karena selama ini kan mereka itu lebih memilih LPTK itu setelah tidak diterima di tempat lain. Nah, itulah yang memprihatinkan bagi kita. Maka dengan kepastian karir mereka masuk LPTK, orang yang berprestasi atau calon mahasiswa berprestasi bisa direkrut di LPTK. Saya sangat sependapat tadi mengenai peningkatan kualitas itu tidak sekedar dalam rekrutmen saja, tetapi juga sangat terkait dengan adanya proses pembelajaran itu sendiri. Memang di sini baik di LPTK maupun di jajaran pendidikan dasar dan menengah telah berupaya untuk melakukan penyempurnaan proses pembelajaran yang tadi ujung-ujungnya adalah dengan adanya standar proses, Pak. Dengan standar proses yang ada itu nanti tetap akan mendorong terhadap peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Saya kira dari saya itu mungkin ada tambahan-tambahan dari Pak Pranata, Pak Sis dan Pak Muklas. Silakan. Ya. Ini untuk yang dari Sukabumi barangkali banyak kecenderungan guru melakukan manipulasi portofolio, Bu ya. Ini kembali kita ke dirinya masing-masing. Tapi sebenarnya guru tidak melakukan pilihan portofolio sebenarnya tidak masalah. Dia langsung otomatis tidak lulus, tapi saringan terakhir adalah di diklat yang dilakukan di LPTK. Di situ saringan terakhirnya didiklat selama beberapa hari dan ujung-ujungnya adalah ada tes. Mekanisme yang paling utama itu. Yang memang kita tempuh sekarang ini portofolio karena itu yang paling mudah. Walaupun ada kecenderungan dalam tanda kutip, saya kira kita tidak usah suuzon ya, nggak usah blame guru begitu, menyalahkan guru. Memang ada kecenderungan seperti itu. Tapi kalau tidak ditemukan baikkan tidak inilah. Kembali kepada masing-masing, tapi yang paling utama adalah nanti diklat. Yang dari tadi yang dari Pak Kus mengenai perlu ada koordinasi, perlu ada kendali mutu dan sebagainya. Ini barangkali monepnya nanti Pak. Monitoring dan evaluasinya ketika KKGM-GMP mengajukan untuk mendapatkan hibah, itu kan harus diketahui oleh Dinas Pendidikan. Ini saringan awal supaya Dinas Pendidikan juga tahu tidak meloloskan sedemikian saja untuk dapat uang untuk kegiatan. Kegiatannya untuk apa? Kalau kegiatannya untuk hura-hura saja, pasti tidak akan diloloskan oleh Dinas Pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, proposal bisa bagus, tetapi pelaksanaan yang mungkin kedodoran. Nah ini pada saat pelaksanaan nanti Dinas Pendidikan harus memantau betul.
mungkin tidak dilakukan sendiri oleh Dinas Pendidikan, tapi bisa minta kerjasama dengan perguruan tinggi yang terdekat umpamanya, atau pihak-pihak yang concern dengan masalah pendidikan. Saya kira ini masalah dari monitoring dan evaluasi dari mulai administrasi, mulai seleksi proposal, kalau dia harus mengajukan proposal sampai ke pelaporannya. Saya kira itu tambahan yang belum tadi disampaikan oleh Pak. APBD 2. Ya, mengenai APBD 2, pengendaliannya. ya pengendaliannya saya kira di situ Pak, di monitoring evaluasi situ. Baik Bapak, dari Kuningan tadi tolok ukur awal dari bermutu ini, mungkin bisa kita tengok Pak yang ada di PP Peraturan Pemerintah Nomor 19 bahwa guru itu harus yang pertama memiliki kompetensi akademik, menguasai substansi yang harusnya diajarkan. Yang kedua, memiliki kompetensi pedagogik. Jadi bagaimana secara pedagogis seharusnya bergaul dengan anak-anak, menyampaikan pelajaran dan juga mengevaluasi anak-anak. Dan yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang berikutnya yang paling penting adalah kepribadian, ketauladanan dan akhlak. Itu merupakan standar yang dalam hal ini bisa dijadikan awal titik tolak untuk mengembangkan, tetapi juga nanti sekaligus menjadi tolak ukur akhir, karena akhirnya yang dituju adalah itu. Dan atas dasar kompetensi itu sebenarnya nanti akan terefleksi bagi guru-guru yang memiliki semua kompetensi itu, mestinya proses pembelajarannya juga berkualitas. Dengan adanya sarana prasarana buku yang memenuhi standar nasional, dan dengan guru yang sedemikian prosesnya berkualitas, maka ujung akhirnya lulusan atau achievement dari para peserta didik kita juga akan meningkat, akan tinggi. Nah, untuk saat ini kan pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional antara lain kan sudah menetapkan kualitas dalam hal kelulusan untuk mata-mata pelajaran tertentu. Yang ini sifatnya ke depan dinamis, tidak hanya 2 dan 3 mata pelajaran, nanti semuanya juga akan ditingkatkan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, mungkin ini kaitannya dengan Prof. Muklas, tapi saya akan menyampaikan bagaimana LPTK-nya. Jadi di dalam bermutu ini kan ada komponen untuk LPTK Pak. Jadi nanti akan dikembangkan akreditasi untuk lembaga yang menghasilkan calon-calon guru. Jadi nanti ada akreditasi untuk lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan calon guru, baik universitas yang tadinya IKIP, non-IKIP, juga yang di non-IKIP atau universitas yang di dalamnya memiliki program-program studi untuk mendidik calon guru. Jadi nanti melalui bagian dari bermutu ini akan dilakukan standarisasi dan akreditasi baik institusinya maupun programnya, supaya bisa menjamin bahwa lembaganya baik, komponen yang ada di lembaganya itu memenuhi syarat semuanya, dan kemudian programnya juga, isinya, kurikulumnya, prosesnya juga, dan cara evaluasinya menjamin bahwa yang lulus itu baik. Jadi seperti yang Bapak kemukakan, seharusnya memang ada saringan input. Tidak semua orang ingin jadi guru. Waktu SMA sulit, ujiannya lulusnya nilainya rendah, mencari perguruan tinggi lain susah, kemudian kuliahnya untuk menjadi guru. Itulah yang selama ini terjadi. Tapi ke depan ini saya kira dengan sistem standar yang sedang dikembangkan bermutu akan ada perubahan-perubahan. Baik, saya kira itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan pindah ke Unipa, satu pertanyaan dari Unipa, Bapak singkat, kemudian saya lanjutkan satu pertanyaan dari Unhas. Jadi saya minta Unipa, saya persilahkan. Selamat siang menjelang sore Pak Widianto. Jadi pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan itu bukan dari Uncen tapi dari Unipa. Saya hanya menegaskan untuk pertanyaan yang ketiga itu, seberapa jauh pemerintah pusat mendorong komitmen pemerintah daerah dalam menunjang program bermutu ini, terutama bagi kabupaten-kabupaten yang di luar itu, yang belum masuk ini. Jadi kalau seperti Sorong Selatan, Darja Ampat yang sementara ikut dalam program ini,
tidak masalah. Tetapi kabupaten-kabupaten yang lain yang belum akses, yang baru akan mau masuk, ini apakah ada peran pemerintah pusat dalam mendorong pemerintah daerah ini untuk bisa juga ikut dalam program bermutu ini? Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat sore Pak Faidiban. Terima kasih sudah dikoreksi. Rupanya kawan kita di ujung timur masih tetap alert ini. Jadi saya mohon maaf di catatan di tempat saya yang keliru dituliskan Cendrawasih pada sebetulnya Unipa. Saya pindah ke Unhas kalau boleh. Saya persilakan Unhas. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Makassar sudah menghimpun pertanyaan dari 5 kabupaten kota, yaitu Makassar, Ternate, Halmahera Selatan, Pangkep, dan LPMP. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan dana sharing kabupaten kota pada tahun anggaran 2008? Karena sudah ada kabupaten kota yang APBD-nya sudah disahkan. Apakah memungkinkan apabila dana sharing kabupaten kota diajukan pada saat perubahan anggaran, yaitu pada bulan 9 atau 10 tahun 2008. Jadi pada intinya peserta menginginkan kepastian kapan dan di mana tindak lanjut launching ini dapat dilaksanakan, karena perlu didiskusikan rencana implementasi program bermutu di tingkat kabupaten kota dengan LPMP di profesi Bindiklat dan Tendik. Terima kasih. Saya kembalikan ke UI. Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya persilahkan mungkin Pak Pran dulu atau Pak Baidowi ini. Pak Pran ya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Mengenai tadi pertanyaan dari Unipa, sejauh mana pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah khususnya untuk yang tidak dapat. Karena 390 kabupaten kan tidak dapat program bermutu ini. Saya kira begini Pak, konsep dasarnya adalah semua kegiatan peningkatan kualifikasi guru itu tidak hanya untuk 75, tapi untuk seluruh Indonesia. Tahun depan untuk peningkatan kualifikasi guru ada 270.000 orang guru yang akan mendapatkan peningkatan kualifikasi. Yang kedua, untuk peningkatan kompetensi guru, sebenarnya tidak ada bermutu, kita tetap akan melakukan. Cuma dengan kegiatan bermutu, konsentrasi akan dipenuhkan dengan pengembangan model tertentu. Yang untuk daerah-daerah yang tidak dapat bermutu, dalam tanda kutip, itu peningkatan kompetensi guru tetap dilakukan oleh P4TK, yang dulu P3G, kita ada di 12 kota, di 12 titik maksud saya, dari P4TK teknologi di Medan sampai ke P4TK IPS di Malang. Mereka akan tetap menangani peningkatan kompetensi guru dari Sabang sampai ke Merauke. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai peningkatan kompetensi di tingkat KKG MGMP itu tetap akan berlaku secara umum. Di seluruh Indonesia, yang 5.600 KKG itu akan kita tetap tangani. Jadi itu sudah komitmen pemerintah pusat tahun depan. Tahun 2008, tahun 2007 sudah hampir habis ini. Tahun 2008 kita akan tetap jalin kemitraan itu, komitmen pusat. Yang lainnya Bapak dan Ibu, dari ada beberapa model peningkatan kompetensi guru, antara lain dengan hibah untuk asosiasi profesi umumnya. Ada di Jakarta, ada sekian skim untuk asosiasi profesi itu dari Sabang sampai Merauke untuk guru negeri maupun guru swasta. Jadi beberapa macam model. Ada model lainnya antara lain untuk pengembangan lesson study. Ada daerah-daerah yang tidak termasuk ke dalam program bermutu, tapi menjadi daerah uji coba lesson study, yaitu peningkatan proses pembelajaran melalui metode yang sangat komprehensif. Contohnya yang berlaku di Sumedang. Sumedang kebetulan bermutu juga dapat, tapi Pasuruan dan Bantul itu akan kita teruskan tahun 2008 juga. Tahun depan program lesson study akan ada di 5 kabupaten kota baru yang itu di luar program bermutu juga. Yang lainnya adalah 465 kabupaten kota pada tahun 2008. Di kami ada skema untuk peningkatan kompetensi guru dengan berbagai macam modus, antara lain matematik realistik, lesson study, pakem, dan lain sebagainya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Jadi komitmen insya Allah akan tetap. Cuma untuk daerah bermutu,
Ini dalam tanda kutip bermutu, ini akan ada perlakuan khusus yang nantinya mungkin pada tahun-tahun berikutnya daerah-daerah yang lain bukannya tidak mungkin untuk mengadopsi modul-modul yang kita kembangkan untuk daerah ini. Yang berikutnya adalah bagaimana dana sharing kabupaten apakah mungkin diajukan dalam APBD, APBDP barangkali ya. APBDP, ABT gitu kan. ABT-nya di daerah. Begini Pak, jadi sebenarnya seperti yang dikemukakan oleh Pak Dirjen tadi, ketika kami mengundang 240 bupati wali kota tahun-tahun ini, kalau tahun-tahun yang lalu, kami mendapatkan komitmen. Ada yang komitmen tetapi data kependidikannya yang kurang bagus. Ada 4-5 kriteria, dari 240 itu terpilihlah 75. 75 ini sebenarnya tidak perlu mengajukan lagi APBD baru untuk bermutu. Karena untuk peningkatan kompetensi guru kan sudah ada tahun di APBD tahun RAPBD tahun 2008. Betul Pak Kusnadi di sini Kepala Dinas Pendidikan Kuningan manggut-manggut. Pak Yan juga tahu di sini Kepala Dinas Karawang. Sebenarnya program bermutu ini bukan program dalam tanda kutip baru-baru betul, menciptakan sesuatu binatang yang baru, tetapi peningkatan kompetensi guru ini kan sudah menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Dan itu sudah ada dalam APBD. Tadi dari daerah lain, daerah lain mengatakan apakah ini diakui? Ya memang itu. Jadi sebenarnya tidak ada dana yang perlu banget baru karena saya merasa yakin, kami merasa yakin dengan pemilihan 75 kabupaten kota ini Anda sudah komitmen ketika itu dan ada surat MOU-nya kepada kami, betul Pak Gus ya? Pak Yan, jadi saya kira di tempat-tempat lain juga begitu. Bagaimana tindak lanjutnya ini yang tadi dikemukakan insya Allah pada bulan Januari ini, mudah-mudahan DIPA-nya bisa cepat keluar ini. Kita akan melakukan tindak lanjut yang seperti disampaikan oleh Pak Dirjen. Kita akan lakukan MOU dan merencanakan program kerja untuk tahun 2008 seperti apa. Ini secara simultan ini dikerjakan oleh 3 unit utama di Jakarta, yaitu Dirjen Dikti, Direktorat Jenderal PMPTK dan Balitbang secara bersama-sama menangani proyek bermutu ini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin kalau melihat waktu kita sekarang sedang coba juga berkomunikasi dengan kelompok pertama yang tadi sudah sesinya lebih dahulu. Saya akan mungkin sambil menunggu pindah ke Gorontalo. Mungkin ada satu pertanyaan dari sana yang akan ditanyakan mungkin terkait dengan dana, akan saya persilahkan. Tapi satu hal lagi untuk mengingatkan kelompok 2 ini, mungkin evaluation form yang ada di masing-masing lokasi dapat diisi dan kemudian dapat diberikan ke fasilitator lokal yang ada di masing-masing tempat. Jadi hanya reminder saja. Saya persilahkan Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten Gorontalo, yaitu selaku piloting bermutu pada tahun 2006. Kami sudah standby ini siap, DPR, Bupati, pokoknya eksekutif dan legislatif. Hanya saja di dalam kendala piloting, kami Kabupaten Gorontalo 2008 ini sudah menyediakan dana sharing 3 miliar khusus untuk kualifikasi dan sertifikasi. Dalam hal pemetaan, di sini